Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhirna kiram, Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Nain, yang keduanya juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya, mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita udah lebaran ya, Pak. Ya, artinya Ramadan sudah kita tinggalkan. Kita berharap nih, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan selama di bulan Ramadan kemarin diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah Allah panjangkan umur kita untuk bisa berjumpa lagi di Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan dalam satu ayatnya perintah tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi inti puasa itu akan membentuk karakter takwa, ya. Orang-orang yang beriman yang ketika diperintahkan ibadah puasa, dia kerjakan dengan ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluar dari Ramadan ibadahnya diterima dan dia menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira udah jadi orang takwa belum? Hah? Enggak tahu Pak Ustaz. Ya, hari ini saya hanya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan bagaimana sih sesudah Ramadan. Ya, tema kita biasanya salat, tapi kita kesampingkan dulu biar kita nyambung nih Pak, ibadah kita terus. Ya, jadi intinya ketika orang-orang yang beriman itu melaksanakan ibadah saum, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka, ya, agar nanti pelaksanaan ibadahnya itu bisa menjadikan diri mereka, orang-orang yang beriman itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tingkatan gitu Pak. Ya. Hari ini kita coba belajar tentang beberapa ciri, ya, orang-orang yang bertakwa. Udah tahu belum nih? Belum ya? Kita belajar makanya nih. Jadi orang-orang yang bertakwa itu punya ciri Pak. Ya. Kita ambil satu hal yang terkait dengan takwa itu sendiri. Apa sih itu takwa?
Kita seringkali mendengar para khatib menyampaikan makna tentang takwa. Imtisalul awamir wa jitinabun nawahihi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Jadi kalau Bapak sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu Bapak termasuk menjadi orang yang bertakwa, Pak. Ya. Lantas Allah memberikan ciri tentang orang yang bertakwa. Nanti ya, lihat di rumah Quran yang terkait dengan ciri-ciri orang yang bertakwa ada di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan seterusnya tuh, Pak. Ya. Mudah-mudahan waktunya cukup panen ya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu pengen kita menjadi orang yang bertakwa. Setelah perintah Ramadan kita kerjakan. Basic kita adalah orang-orang yang beriman dan akan Allah ajak kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau diajak menjadi orang bertakwa mau nggak, Pak? Dengan konsekuensi ya, Pak. Ya. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Surat Al-Imran ayat yang 133 dan seterusnya itu menjadikan karakter orang yang bertakwa itu seperti itu. Ya, dalam mukadimah tadi saya awali dengan kata dan satu kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Imran ayat yang 133. Ya, tegas Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Nih, karakter orang yang bertakwa yang pertama, ketika ada kata, ada perbuatan yang terkait dengan urusan perkara dosa, maka dia bersegera tuh minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum, pada satu ampunan dari Tuhan kalian. Ini kita manusia cenderung berbuat dosa. Kira-kira Ramadan aja udah berbuat dosa, Pak, apalagi lepas Ramadan. Ya, pikiran kita tuh jahat sama orang kadang-kadang. Ya, suasana hati nggak tentram, nggak damai, kepikiran aja sama orang lain. Ya, makanya karakter orang yang bertakwa itu ketika dia ingat tentang perintah Allah untuk bersegera memohon ampunan dosa, ya, maka dia kerjakan tuh. Jadi makanya orang yang berpuasa selepas Ramadan, ya, dia nggak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang merugi. Ya, karena etapa Ramadan itu kan ada 3, diantaranya adalah etapa ampunan dosa. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, segera kalian memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pahalanya adalah surga. Orang yang banyak istighfar, banyakin Pak ya, banyak istighfar. Mau Ramadan kayak mau lepas dari Ramadan, banyakin banyak istighfar. Hakikat daripada orang yang beristighfar, ya, pahalanya akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat surga itu adalah puncak dari sebuah nikmat kebahagiaan. Jadi kalau Bapak punya bahagia di dunia, kenapa sih nggak sampai bahagia di akhirat? Ya, kita seringkali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta tuh bahagia dunia akhirat. Orang yang bertakwa ciri khas yang pertama adalah dia selalu beristighfar. Masih istighfar gak kira-kira? Insya Allah selepas sholat Pak Habib udah bimbing kita, yuk sama-sama kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Nih, kalau orang-orang yang beriman selepas dia sholat, lantas kemudian dia salam kiri kanan, istighfar, ngangkat tuh doanya, ya, ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sholatnya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri khas yang pertama orang yang bertakwa, dia selalu berusaha dengan bersegera mungkin untuk meraih ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rajin istighfar pahalanya surga. Apapun minta, Pak. Ya. Pak Ustadz, saya banyak istighfar tapi nggak pernah dikabul. Kita pernah belajar
tentang bagaimana hikmah di balik istighfar yang kita baca. Ya, ini seringkali saya sampaikan. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka beristighfarlah kalian, maka mohon ampunlah kalian pada Tuhan kalian. Hikmahnya apa? Ya, yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat dari langitnya. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditukum bi amwal wa banin. Banyak dikasih anak, banyak dikasih rezeki itu orang yang rajin istighfar. Makanya jangan putus-putus Pak. Kalaupun kita miskin, ya insya Allah akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita banyak istighfar. Saya mulut udah berbusa Pak Ustaz, istighfar mulu, dosa nggak diampunin, rezeki kagak lancar. Allah karim. Ya, wa yumditukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kita akan dikasih surga sama Allah, sungai yang mengalir airnya tuh. Ya, udah dikasih anak banyak, dikasih istri banyak, gitu mau? Maunya. Cuman kemampuan kagak. Ya, udah cukup atuh aja Pak, nikmatin aja. Ya, insya Allah Ustadz juga satu istrinya. Ya. Yang pertama, ciri khas orang yang bertakwa setelah dia Ramadan, dia jaga tuh yang namanya perkara dosa. Dia sudah kerjakan pelaksanaan ibadah kepada Allah, maksiat dia jauhin, tapi yang namanya manusia nggak lepas dari perkara dosa. Makanya artinya apa? Dia hati-hati setelah Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang-orang yang bertakwa itu dia punya ciri khas. Dia selalu menginfakkan sebahagian hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apa? Fisyarra wad-dharra, ya, dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sempit, dalam keadaan dia bahagia, dalam keadaan dia susah, tetap si sedekah. Udah sedekah? Udah, alhamdulillah. Sedekah subuh itu bagus Pak, disaksikan langsung oleh malaikat Allah, masyhuda, disaksikan oleh malaikat Allah. Nih kunci, ya buat kunci kita semua Pak. Kalau sedekah jangan asal naruh aja Pak. Ya, kan kadang-kadang kita lupa tuh. Lewat kotak langsung taruh aja bismillah. Doa Pak. Ya Allah, jadikan sedekahku ini adalah sedekah yang penuh dengan berkah. Yang pertama, niatkan buat kedua orang tua kita. Ya, yang pertama tuh Pak, puncak dari ibadah seorang anak, insya Allah akan sampai transfer tua ibadahnya kepada orang tuanya. Ya Allah, jadikan sedekah ini bernilai berkah. Apa yang Bapak pinta, apa yang menjadi hajat Bapak, minta tuh pada saat sedekah. Banyak kan lupa ya Pak. Ya Allah, sedekah 5 juta, kagak minta doa sama Allah. Ada di sini. Boro-boro 5 juta Pak Ustaz, 1000 juga udah yang buluk banget. Ya, bismillah biniyatil ibadah, bismillah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikan sedekah ini adalah sedekah yang penuh dengan berkah. Pahalanya berikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dan apa yang menjadi hajat kami ya Allah kabul. Ya, minta dia tuh banyakin minta. Nih, allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa ciri khasnya adalah dia selalu minta ampunan dosa dan bersegera mohon ampunan dosa. Yang kedua, dia selalu menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gampang gak kira-kira? Pak Ustadz, rezekinya di surat gimana mau sedekah? Ya usahakan. Kalau seorang suami punya gaji 5 juta, bayar ini, bayar itu, bayar ini, bayar itu, ya kan? Lupa 2,5% ya Pak. Oh kebangetan Pak. Ya. Jadi intinya sedekah yang lebih dekat dulu. Pertama sama istri sama anak-anak. Kedua baru saudara terdekat kita tuh, abang adik ya. Baru geser dikit sampai kepada kaum muslimin muslimah. Jadi etikanya gitu, ketika sedekah jangan asal pure gitu aja. Niatin sambil berdoa. Niatin sambil berdoa, minta apa yang menjadi hajat kita. Jangan sampai lengah Pak. Kebanyakan kita lengah Pak ya. Bismillah udah taruh aja belum? Ya. Nah sekarang udah belajar nih ya. Udah belajar. Jadi ketika mau sedekah udah niat bismillah. Nih ya Allah, saya mau sedekah nih. Ya berkahi sedekah saya. Pahalanya niatin buat orang tua. Doanya di mana Pak Ustaz? Di rumah Pak, silakan.
Tapi ketika bersedekah niatin itu dengan bacaan kalimat doa. Ciri yang kedua, ya, yang pertama mohon ampunan dosa, yang kedua dia selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selepas Ramadan, jangan mentang-mentang sudah diampuni dosanya kembali fitrah, kembali fitri, wah udah berbuat dosa lagi. Enak banget kalau kayak gitu ya. Berarti penghapusan dosa, penghapusan dari sebuah kesalahan kita adanya di bulan Ramadan. Enggak begitu, tetap dijaga. Intinya apa? Orang-orang yang bertakwa setelah dia dapat pahala takwa, dia jaga tuh yang namanya perbuatan. Terus kemudian dijaga hartanya dengan cara dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat lainnya, wa anfaqu mimma razaqnahum syirran wa alaniyatan. Orang-orang yang beriman itu dia selalu menginfakkan hartanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Pak Ustaz, saya mah sedekah kalau dapat THR aja kan senang hatinya. Dapat bonus. Seneng banget. Ya iyalah, orang dapat duit bahasanya. Ya. Ya Allah, dapat rezeki hari 100.000. Mau disedekahin mikir banget. Ya. Ini orang-orang yang bertakwa, Pak. Contohnya aja nih, Pak. Umpama datang amplop dari masjid, umpama map dari masjid datang untuk kegiatan, itu orang yang bertakwa nggak pakai mikir-mikir lagi, udah ambil 2.000 umpamanya, 2.000 kasih. Dari mana dong? Dari masjid. Pak, nggak usah ditanya lagi, udah paham. Masjid lagi butuh dana nih, ya udah langsung keluar, sure, Bismillah. Ya, yang kedua allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya. Lantas kemudian ciri khas yang selanjutnya adalah wal qaziminal ghaidha, ya, wal afina anin nas. Ya. Jadi ciri khas yang selanjutnya yang ketiga, apabila orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ini orang habis berbuat zalim, dia sadar sama manusia ya, hubungannya habis hablum minallah, lantas kemudian hablum minannas. Saya habis berbuat salah sama Pak Deden umpamanya. Ini orang yang bertakwa langsung connect. Pak Deden mohon maaf ya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya, ya. Gampang nggak kira-kira? Orang udah kalau kayak gedek banget mah nggak bisa, wah. Ya, wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ketika dia berbuat keji, ketika dia berbuat zalim pada orang lain, dia sadar atas perbuatannya, segera dia minta maaf. Ya, orang yang bertakwa seperti itu, Pak. Pak Ustadz, dalam konteks kehidupan sehari-hari nggak gitu deh kayaknya. Iya memang, prakteknya nggak gampang. Teori yang kita pelajarin gampang kayaknya minta maaf, ya nggak? Nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata di hadapan mereka para sahabat dalam sebuah majelis. Ini di kampung kita ini ada orang yang dijamin dia masuk surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira siapa? Banyak yang bertanya. Sebagian sahabat ada yang bilang paling keluarganya Nabi yang udah yang dijamin masuk surga. Oh enggak. Ini adalah orang yang sederhana. Sampai sahabat ada yang pengen cari tahu nih siapa sih manusianya. Datang bertandang ke rumahnya 3 hari selama 3 hari semalam dia datang tuh, ya. Ternyata amal ibadahnya biasa aja, tidur ngedengkur, ya sholat tahajud ya sholat tahajud, tapi tidur tetap ngedengkur biasa, ya. Amalan istimewa apa yang menyebabkan dia diampuni hingga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surga? Bapak bisa, Pak. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Udah, risalah ini mengajarkan kepada kita, ya. Dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ternyata manusia ini ketika dia mau berangkat tidur, biasain Pak mau tidur tuh istighfar dulu. Saya jujur kalau mau tidur aja saya baca istighfar, Sayyidul Istighfar saya baca. Karena Sayyidul Istighfar kalau kita baca pagi lantas siang meninggal dijamin masuk surga. Waktu sore dia Sayyidul Istighfar, malam meninggal dijamin masuk surga. Malam dia baca Sayyidul Istighfar lantas kemudian mati, dia ampuni dosanya masuk surga. Nih keuntungan orang-orang yang beriman. Wal qaziminal ghaidha wal afina anin nas. Ya, apabila dia berbuat keji, berbuat zalim pada orang lain, dia segera minta maaf tuh. Ya, dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, ternyata amal perbuatan di manusia ketika dia mau berangkat tidur dia bilang, ya Allah, kalau saja hari ini ada orang yang berbuat zalim kepadaku, berbuat keji,
ya berbuat aniaya terhadapmu, ampuni dosanya ya Allah dan saya memaafkannya. Kira-kira gampang nggak Pak? Hah? Udah gedek banget sama dia nah. Duit gue udah banyak hilang, habis sama dia, rugi banget gue, dibohongin, ditipu ya. Ya nggak? Sakit hati nggak kira-kira? Nah, orang yang kayak gini kira-kira pantas gak menjadi orang yang bertakwa? Oh, ternyata berat kita di sini di tiga ini di ciri yang ketiga, ya. Ada orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, lantas dia memaafkannya dan berharap, ya Allah, ampuni dosanya dan saya memaafkannya. Tuh kalau mau tidur gitu, Pak. Ya. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kalau hari ini ada orang yang berbuat zalim kepada, ampuni dosanya ya Allah, aku memaafkannya ya Allah. Gampang gak kira-kira? Hah? Oh berat Pak di sini, jangan dibilang gampang. Ya Allah, kalau saja hari ini aku berbuat zalim pada orang lain, ampuni dosaku ya Allah, dan buat ketuk hati mereka untuk bisa memaafkanku ya Allah. Gampang gak kira-kira? Oh gak gampang. Ntar dulu, agama mah agama, urusan gua sama lu belum selesai. Jujur Pak ya, jujur gak kira-kira? Ini paling berat main dalam suara hati, paling berat makanya. Wal qaziminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ketika ada orang yang berbuat keji dan dia pun berbuat keji, maka dia segera minta maaf. Ya, makanya seringkali nih kita minta maaf, minta ridhonya. Kalau saya punya salah, ridho nggak Pak maafin? Maafin nggak Pak? Ya, sama-sama Pak. Kita saling memaafkan. Makanya fitrah itu kembali bersih dari perkara dosa terhadap Allah, bersih dari perkara dosa terhadap manusia. Kembali fitrah kita. Ini kita mudah-mudahan nih dosanya diampunin, perkara orang lain juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wal qaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Lantas apa lagi? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan dialah Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi selepas Ramadan tetap berbuat baik pada orang lain Pak. Berbuat baik terhadap istri, berbuat baik terhadap anak, lingkungan keluarga, berbuat baik terhadap tetangga, berbuat baik terhadap handai tolan, sanak keluarga, famili dan lain sebagainya. Berbuat baik terhadap lingkungan dan masyarakat. Gampang gak kira-kira? Hah? Enggak gampang Pak Ustadz. Saya mah Pak Ustadz kontak di lapangan, orang berbuat baik, saya berbuat baik, saya akan lebih baik lagi sama dia. Itu kan betul nggak? Betul nggak? Dia baik sama saya, gue lebih baik. Tapi bisa nggak ketika orang berbuat jahat sama kita, kita balik berbuat baik? 1001 Pak Ustadz. Itu ngajinya udah level tingkat tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang dia punya nilai takwa itu cirinya begitu, dia selalu berbuat kebaikan. Kenapa? Karena orang yang berbuat baik senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, mudah-mudahan kita nih selepas Ramadan terus berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun yang berbuat baik, insya Allah ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya jeda panjang Pak, ada seorang yang berbuat baik tentang apa? Makanan yang dia makan. Satu potong roti dia makan, tapi dia lihat anjing kelaparan, anjing kehausan. Terus spontanitas dikasih. Dikasih itu anjing. Orang dia lagi makan, ditanya, dilihatin sama sahabat Rasulullah SAW. Ini kok baik banget orang, ya budak lagi Pak. Habis macul bahasanya di kebun. Lihat anjing lapar, anjing laos dikasih makan. Kenapa engkau berbuat baik? Saya merasa kalau saya lapar dia juga lapar nih. Ini anjing lapar, anjing loh Pak. Iya. Ya Allah, apa yang dijadikan contoh di sini? Setelah dia berbuat baik, lantas nih sang majikan melihat itu kebun yang dia garap dikasih semuanya Pak. Pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini baru urusan dunia. Ya. Allahu yuhibbul muhsinin. Lantas yang selanjutnya, ciri khas orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila dia berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Kita seringkali nggak berbuat aniaya terhadap diri kita Pak? Oh sering Pak, jangan dibilang enggak.
Allahu Akbar, panggilan dari Allah. Di kita ini banyak seringkali lalai. Ini panggilan Allah, kita berbuat zalim terhadap diri kita, antar dulu nyantai. Padahal Allah udah dipanggil sama Allah, ini perkara kecil aja. Ya, nggak gampang. Kadang kita menjolimi diri sendiri, malam begadang, mata kan ngantuk, besok harus kerja. Ya, harus kerja. Ngejolimin diri sendiri nggak? Menzolimin. Ustaz rokok. Ngejolimin diri sendiri berarti. Ya Allah karim. Kalau ngerokok jangan bahasanya luar biasa nanti. Ya, ngezalimin diri sendiri. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Ya. Apabila dia berbuat terhadap dirinya, aniaya terhadap dirinya, ya, maka dia sadar wa dzakarallaha. Kemudian diingat Allah. Fastaghfaru di dzunubihim. Dia maka segera memohon ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya Pak ya, insyaallah udah sedikit aja belajar, mah nggak usah banyak-banyak, ntar nggak mudeng lagi. Ingat masih ciri orang yang bertakwa. Yang pertama ya, ingat perkara dosa. Kita semua cenderung berbuat dosa Pak. Jangan sombong jadi manusia. Oh Ustaz saya mah jarang berbuat dosa. Bohong amat orang manusia kayak gitu. Ya nggak? Betul nggak? Udah pasti. Ya, kemudian ketika dia diberikan amanah berupa harta, dia segera tuh infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika ada orang yang berbuat zalim ataupun dia berbuat zalim, dia segera tuh maafkan. Nah, lantas yang keempat, berbuat kebaikan. Yang kelima, sadar diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Ya, artinya apa? Kalau orang sudah salah, udahlah minta maaf aja, perkara selesai. Ada Ustaz, saya sudah tahu saya berbuat salah, lantas kemudian saya minta maaf. Tuh orang nggak mau maafin, udah urusan dia sama Allah. Ya, nanti ada persidangan Allah, nanti kita dikumpulin nih dua orang yang bersalah, ditanya. Dia udah berbuat zalim, tapi dia nggak, saya minta maaf, dia nggak maafin, udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nih, ya, kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, lantas kemudian Allah angkat level kita menjadi orang yang bertakwa, dan insya Allah ciri-ciri yang telah saya sampaikan mudah-mudahan ada pada diri kita semuanya. Sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan bil khusus untuk ruh dan jasad kita, mudah-mudahan, dan keluarga besar kita mudah-mudahan tetap dalam jaga dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.